Banyak yang melihat kuliah di Amerika itu keren dan menyenangkan. Masa sih? Sebelum kuliah di sini atau hidup di sini, pastiin dulu kamu lihat ini. Oh iya, dalam video ini banyak hal yang subjektif ya, berdasarkan pengalamanku pribadi setahun di Los Angeles. Temuan 1, mulai dari nol. Salah satu hal yang paling menarik kuliah di Amerika adalah memulai semua dari nol, tanpa mengecilkan rintangan kuliah di dalam negeri. Tapi, kalau kamu kuliah di dalam negeri, kamu mungkin akan sedikit banyak terbantu pengalaman, privilege, atau status quo yang selama ini kamu punyai. Misalnya, aku dari pemerintahan mungkin terbiasa hidup aman dan sedikit banyak punya otoritas. Tapi pas sampai sini ya, aku nobody. Misalnya lagi, aku kalau di Indonesia visit company ya sebagai orang yang punya otoritas. Aku bisa langsung ketemu manajer atau bahkan owner dari perusahaan. Tapi di sini ya siap-siap nggak dianggap. Di Indonesia kalau kita kepepet mungkin bisa usaha sana-sini atau jualan kecil-kecilan di marketplace. Tapi di sini nggak bisa sembarangan, kecuali kamu ada izin kerja dan visa kerja. Walaupun jualan kecil-kecilan di jalan sampai jualan barang-barang di marketplace itu nggak bisa ya. Resikonya bisa dideportasi, dan bagi yang masih kuliah kamu bisa terancam nggak selesai. Wah, serem. Temuan kedua bukan tentang jawaban benar. Di Indonesia kita diajari cara jawab yang benar. Masih banyak dosen dan pengajar yang merhatiin benar dan salah, hitam dan putih. Dan bahkan beberapa dosen nggak terima kalau dikritik sama mahasiswa. Jadi bikin naluri kritis itu kadang bisa terhambat dan males kita ngeluarinya. Di sini bukan tentang hafalan, tapi diskusi. Kamu harus punya opini, nggak ada yang 100% benar. Dan aku merasa setiap pendapat di sini tuh sangat-sangat dihargai. Maka, jangan kaget kalau setiap kelas di sini diskusinya sangat-sangat intens. Awal-awal, kalau sepenglihatanku, orang-orang Asia banyak yang sebenarnya pintar, tapi karena sistem pendidikannya dan budayanya yang berbeda, mereka cenderung nggak berani speak up atau konfrontir teman diskusinya. Akhirnya, ya tertinggal. Di sini kamu beneran diasah banget untuk numbuhin critical thinking. Nggak serta-merta nerima X itu benar dan Y itu salah. Temuan ketiga, kuliah bukan segalanya. Aku kuliah MBA di Amerika. Yang mengejutkan, hampir setiap saat petuah dari dosen adalah untuk networking. Dan aku melihat banget mereka, para mahasiswa-mahasiswa Amerika, utamanya sibuk networking, bukan cuma ngerjain tugas. Jadi datang ke event, ngobrol di courtyard, gabung klub, pergi seminar, dan selalu berteman dengan siapapun. Bahkan banyak yang nggak terlalu excellent banget di tugas dan kuliah, tapi lebih mentingin networking. Kadang, kalau kerja kelompok, kita akhirnya pun harus saling backup kalau seseorang agak off, quote-unquote, karena sibuk datengin event sana-sini. Prinsipnya, yang penting kita satu tim, get the job done, dan nggak telat deadline. Ini agak debatable sih, tapi kalau menurut kamu gimana? Oh ya, yang menarik, khusus library di business school di sini itu pintunya kebuka, menyatu sama cafe, dan pengunjung library malah relatif maklum jika orang-orang itu pada ngobrol di library. Di sini juga nggak ada tulisan orang harus silent. Nah, pengalaman di libraryku ini sangat beda banget kayak library pada umumnya. Kalau dari pandanganku sih, ini memancing mahasiswa-mahasiswa, terutama di business school di sini, buat networking di mana aja, termasuk di library. Temuan keempat, financial struggle. Di Indonesia tinggal dengan rupiah dan sedikit banyak sudah bisa menakar dan antisipasi. Misalnya, kamu tahu kalau kamu kerja sebulan dapat 5 juta dan sudah tahu 5 juta itu bisa dapat apa aja, dan kalau kurang, misalnya bisa minta tolong ke ortu atau ke teman atau pinjam ke bank atau yang lainnya. Nah, kalau di luar negeri, wah, ini gila sih, biaya hidup di sini itu mahal banget. Misalnya, aku di LA, di Los Angeles itu sebulan dapat dari LPDP itu $2.500 atau kira-kira setara
42 juta rupiah. Kelihatannya gede. Kalau di Indonesia angka segini pasti udah dapat banyak banget. Kalau di sini kamu bisa dibilang orang yang sangat-sangat miskin. Meski demikian, karena nggak bisa kerja, semiskin-miskinnya kita di sini, ya jangan sampai uangnya kurang. Karena kalau kurang dikit aja, itu berarti kita berkorban ngambil saving dari hasil keringat dan kerja kita berbulan-bulan di Indonesia. Bagi yang mau bawa keluarga, apalagi kadang namanya kebutuhan keluarga itu nggak bisa ketebak, banyak seni dan lika-likunya. Temuan 5, team discussion. Selama aku di Indo, kuliah PTK dan PTS, kedinasan dan swasta, yang aku alami itu banyak tugas-tugas yang dikasih dosen, tapi nggak banyak yang bentuknya group assignment, lebih banyak individual. Nah, kalau selama aku di sini, jadi banyaknya tugas itu bisa dibilang 70%-nya adalah tugas kelompok, dan sisanya baru individual assignment termasuk class contribution. Dan akhir-akhir ini aku ngerti kenapa, karena dalam dunia nyata, kita pada akhirnya harus banyak kerja dengan orang. Banyak sekali permasalahan di dunia ini yang kita nggak bisa selesain sendiri. Dan kerja dengan tim yang beda-beda, kita bisa ngerasain dan tahu bahwa setiap orang itu punya karakter, skill set, dan problem approach yang berbeda-beda. Misalnya, kalau aku dihadapin sama business case, karena backgroundku finance, secara natural tuh aku pasti yang pertama ngelihat mengapa perusahaan ini sukses ataupun gagal berdasarkan laporan keuangan. Tapi kalau orang marketing beda, dia akan ambil angle dari cara perusahaan itu branding, penetrate to market, customer behavior, ataupun STP-nya, ataupun product knowledge-nya, dan lain-lain. Penutup, kuliah di luar negeri itu memang membuka peluang dan terlihat menyenangkan. Tapi, yang terlihat bukan 100% yang dihadapi setiap orang yang mengalaminya. Banyak rintangan-rintangan dan aku percaya justru disitulah pertumbuhan itu muncul. Dan terakhir, buat kamu yang lagi nyiapin beasiswa, pastikan kamu nggak cuma siap secara akademik, tapi juga siap secara mental dan juga mindset. Oh ya, sekali lagi, bukan berarti kuliah di dalam negeri itu gampang ya. Aku cuma highlight bedanya berdasarkan pengalaman aku pribadi. Bagi yang masih cari beasiswa atau pengen kuliah lebih lanjut, semangat! Sampai jumpa di audit selanjutnya.